Soimah membawa bayi ke dokter anak karena kurang gizi. Setelah tiba gilirannya, masuklah Soimah ke ruangan dokter yang masih muda dan ganteng. Di ruang pemeriksaan dokter bertanya, bayi ini minum susu ASI atau susu kaleng? ASI dok, jawab Soimah. Oke, silahkan buka baju ibu, kata si dokter. Soimah pun menurut. Saya mau periksa payudara ibu, kata dokter. Sang dokter pun mulai memegang dan memencet-mencet payudara Soimah. Tidak keluar ASInya. Karena penasaran, si dokter lalu menghisap kuat-kuat puting susu Soimah. Tetap tidak keluar ASInya. Setelah beberapa lama, dokter itu bilang, pantes saja bayi ini kekurangan gizi. Payudara ibu gak ada isinya. Susunya gak keluar, ujar si dokter. Soimah pun kemudian menjawab sambil senyum simpul tersipu malu, saya tantenya dok. Soimah, seorang wanita muda menatap dari tempat tidur rumah sakit pada Udin, dokter yang sangat tampan yang sedang memeriksanya. Kelopak mata Soimah melebar, matanya berbinar dan berkata, banyak orang yang mengatakan bahwa Anda adalah seorang penakluk hati wanita yang nyata dok. Udin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak membuat perbedaan pada jenis kelamin orang yang saya rayu. Di sebuah ruang kerja dokter, Udin dengan malu mengatakan, saya punya masalah seksual dok. Saya tidak bisa membuat anu saya berdiri untuk istri saya lagi. Pak, sebaiknya Anda membawa istri Anda kembali dengan Anda besok dan biarkan saya melihat apa yang bisa saya lakukan. Jadi, Udin kembali dengan istrinya pada hari berikut. Dokter menyambut dan kemudian berkata, silakan buka pakaian Anda ibu. Istri Udin pun membuka pakaiannya. Oke, sekarang silakan berjalan-jalan di ruangan ini. Sekarang, berbaringlah. Oke, saya sudah melihat. Baiklah, Anda bisa memakai pakaian Anda kembali. Sementara istri Udin sibuk berpakaian, dokter mengajak Udin ke samping. Anda dalam kesehatan yang sempurna, katanya dokter pada Udin. Istri Anda juga tidak bisa membuat anu saya berdiri. Ada kejadian aneh di rumah sakit ini di mana para pasien selalu meninggal di tempat tidur pada kamar yang sama dan selalu pada Jumat pagi tanpa peduli umur, kelamin, ataupun kondisi kesehatan mereka. Hal ini sangat membingungkan para dokter dan beberapa bahkan berpikir bahwa hal ini ada hubungannya dengan supranatural. Mengapa selalu pada hari Jumat dan pada tempat tidur yang sama? Lalu para dokter memutuskan untuk menyelidiki penyebab dari beberapa kejadian ini. Begitu tiba hari Jumatnya, semua orang di rumah sakit tersebut dengan tegang melihat CCTV dan menunggu akankah kejadian buruk itu terulang kembali. Seiring waktu berputar, tepat sebelum waktu keramat itu tiba. Pintu kamar tersebut terbuka. Kemudian masuklah Udin, part-timer cleaning service untuk hari Jumat. Ia langsung mencabut peralatan untuk nafas bantuan sang pasien dari stop kontaknya lalu menggantinya dengan vacuum cleaner dan mulai membersihkan ruangan. 5 tahun lamanya Soimah dan Udin berusaha untuk memperoleh anak. Tapi usaha yang mereka lakukan sia-sia saja. Karena itu, Soimah pergi menemui seorang ahli kandungan. Kalau begitu Anda perlu menjalani suatu tes, kata dokter. Kembalilah Kamis depan, tapi lakukan lebih dahulu hubungan seks dengan suami Anda 2 jam sebelum datang kemari. Pada hari yang ditetapkan itu, Soimah kembali menemui si dokter. Saya rasa tes itu gagal dokter, katanya. Loh, mengapa gagal? Suami saya tak sanggup melakukannya, jangankan 2 jam, 10 menit saja pun dia sudah keluar dan kelelahan. Pada suatu hari seorang dokter telah menulis selembar resep untuk pasiennya. 2 hari kemudian, pasien itu kembali lagi dan berkata, Dok, aku telah mencari hampir semua apotek yang ada di kota ini, tapi tak ada satu apotek pun yang bisa membaca tulisan Bapak. Mari saya lihat. Sesudah melihatnya beberapa menit, ia sendiri pun juga tak bisa membaca tulisannya sendiri. Untuk menutup-nutupi hal ini, ia bertanya kepada pasien itu, Anda sekarang rasanya bagaimana? Apa sudah agak baikan? Soimah menemui dokter untuk periksa kehamilan. Loh ibu ini kan yang tempo hari periksa, emang ibu hamil lagi ya? Iya do. Apa obat KB yang saya beri tempo hari ibu tidak minum? Minum do. Lantas, kenapa ibu bisa hamil?
Ya gimana tidak mau hamil dok, obat baru nyampe leher, celana dalam udah nyampe lutut. Di koridor sebuah rumah sakit umum, seorang dokter yang bertugas menjumpai seorang pasien yang buru-buru berlari, tubuh pasien itu hanya berselimutkan selembar sprei. Ada apa dengan dirimu? Mengapa kamu lari keluar dari kamar operasi? Tanya dokter itu kepada pasien dengan heran. Keadaannya begini pak, saat aku tadi baru saja rebah di atas meja operasi, suster di sebelahku berkata, kamu jangan tegang, potong usus buntu adalah sebuah operasi kecil. Omongan suster itu apa salahnya? Kata dokter itu dengan bingung. Masalahnya suster itu bukan ngomong ke saya tapi kepada dokter muda yang sedang menggenggam pisau bedah sambil gemetar. Pada suatu hari, Soimah berkonsultasi dengan seorang dokter ahli masalah kegemukan. Apa dokter mempunyai resep melangsingkan tubuh tanpa melakukan latihan fisik dan tanpa mengendalikan makanan? Sesudah berpikir sejenak, dokter itu berkata, sudah tentu ada dong, yaitu pada hari-hari biasa, sering-seringlah makan bawang putih. Soimah mula-mula nampak tercengang, kemudian setelah dipikir-pikir, ia tiba-tiba seakan-akan menjadi sadar dan berkata, sekarang aku mengerti dok, resep yang dokter berikan ini beralasan juga. Bawang putih kan berfungsi mempercepat metabolisme dan membakar lemak, maka itu dengan sendirinya ia juga berperan melangsingkan tubuh, betul nggak? Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, dokter berkata, bukan, makan bawang putih maksudnya supaya orang lain menjauhi dirimu karena tak tahan akan baunya, jarak kalian lebih jauh, dengan sendirinya kamu akan terlihat lebih kurus. Ada cerita seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan. Setelah diperiksa dokter ternyata akan punya 3 bayi kembar. Di suatu saat ketika, si ibu hamil sedang istirahat, ketiga bayi dalam kandungan asik ngobrol. Bayi yang pertama, andaikan aku sudah dilahirkan di dunia, dan jika aku sudah besar cita-citaku, aku ingin jadi arsitek pembangunan. Akan aku bangun ruangan yang lebih besar biar tidak sumpek lagi untuk kita bertiga. Bayi yang kedua, aku sih kepingin jadi PLN, biar ruangan ini tak jadi gelap. Bayi yang ketiga menyahut, kalau aku kepingin jadi polisi. Soalnya aku ingin menangkap penjahat berkepala botak yang sering keluar masuk dan meludahi kita bertiga di ruangan ini. Suatu malam, Udin dan Soimah berada di tempat tidur dan Udin membelai rambut Soimah. Soimah bangun dan ia mengatakan kepadanya, aku minta maaf tapi aku punya janji dengan dokter kandungan besok dan saya ingin tetap bersih. Udin pun kembali ke sisi tempat tidurnya dengan kecewa dan mencoba untuk tidur. Beberapa menit kemudian ia mendekat ke Soimah lagi, dia berbisik padanya. Apakah kamu juga ada janji dengan dokter gigi besok? Udin, seorang pasien pria dengan sangat khawatir pergi ke psikiaternya. Saya jatuh cinta dengan kuda saya, katanya. Tapi itu tidak masalah, jawab psikiater. Banyak orang menyukai binatang. Misalnya saya dan istri saya memiliki anjing yang kita sangat cintai. Ah, tapi dokter, jawab Udin. Ini adalah daya tarik seksual yang saya rasakan terhadap kuda saya. Apa? Seru dokter itu. Apa jenis kuda itu? Jantan atau betina? Betina, tentu saja, kata Udin. Apa Anda pikir saya homo? Soimah bertemu dengan Lastri dan berbicara. Soimah menyatakan bahwa dia akhirnya hamil setelah bertahun-tahun mencoba. Bagaimana kau mengaturnya? Tanya Lastri. Aku pergi ke hipnoterapis di daerah Sudirman, jawab Soimah. Aku hamil dalam waktu 2 bulan. Oh, suamiku dan aku mencoba mengunjunginya tahun lalu, kata Lastri, tapi itu tidak berhasil untuk kami. Tentu saja itu tidak akan, jawab Soimah, kau harus pergi sendiri. Soimah, seorang wanita seksi, duduk di ruang periksa dokter Udin, yang mulai membuka baju Soimah dan meletakkan tangannya di payudaranya. Kau tahu apa yang saya lakukan bukan? Dokter Udin bertanya. Ya, gumamnya, Anda memeriksa kanker payudara. Udin kemudian mulai membelai perutnya. Tentu saja, lanjutnya, Anda tahu apa yang saya lakukan? Ya, dia tersenyum. Anda memeriksa usus buntu saya. Melihat Soimah yang hanya menurut, Dokter Udin tidak bisa mengendalikan dirinya lagi.
Dia merobek pakaiannya dan mulai bercinta dengannya. Kau tahu apa yang saya lakukan bukan? Ia tersentak. Ya, jawabnya. Anda memeriksa sifilis? Dan karena itulah saya datang ke sini untuk periksa. Setelah pemeriksaan tahunan, Udin menyadari bahwa ia memiliki penyakit langka dan sisa 12 jam untuk hidup. Istrinya Soimah menangis mengatakan, "Sayang, aku akan memberimu malam yang engkau tidak akan pernah lupa." Mereka bercinta dengan gairah dan dengan semangat yang mereka tidak pernah rasakan selama beberapa tahun. Ketika mereka selesai, Udin meminta istrinya, "Bisakah kita melakukannya lagi?" Kali ini bahkan lebih bergairah. Kemudian, karena dia akan tertidur, Udin memberinya dorongan dan berkata, "Sayang, aku tahu sudah malam, tapi saya pikir kita bisa melakukannya sekali lagi." Dengan lemah Soimah pun menjawab, "Itu mudah bagimu untuk mengatakan, engkau tidak harus bangun besok di pagi hari." Pada pertemuan para dokter, Udin dan Soimah mulai melirik satu sama lain. Udin mengajak Soimah untuk makan malam dan dia menerima. Ketika mereka duduk di restoran, Soimah meminta izin untuk pergi dan mencuci tangan. Setelah makan malam, karena satu hal, mereka berakhir di kamar tidur hotel. Ketika suasana sedang panas-panasnya, Soimah menginterupsi dan mengatakan dia harus pergi dan mencuci tangan. Begitu dia datang kembali, mereka melanjutkannya kembali. Setelah selesai berhubungan intim, Soimah bangun dan mengatakan dia akan mencuci tangan. Ketika dia datang kembali ke tempat tidur, Udin berkata, "Saya yakin kamu ahli bedah." Dia menegaskan, dan Soimah bertanya bagaimana dia tahu. "Mudah," katanya, "kamu selalu mencuci tanganmu." "Itu sangat pintar," kata Soimah, "aku yakin kau ahli anestesi." "Wow, bagaimana kau bisa tahu?" tanya Udin. "Tadi saya tidak merasakan apapun." Udin bertemu dengan Soimah di dalam sebuah lift. "Anda akan kemana hari ini?" Udin bertanya. "Aku akan pergi ke donor darah." "Anda dapat uang berapa untuk donor darah?" "Sekitar 200.000. "Wow," kata Udin, "hari ini saya akan menyumbangkan sperma, dan bank sperma membayar saya 2 juta. Soimah marah dan keluar dari lift. Keesokan harinya, Udin dan Soimah bertemu lagi di lift. "Senang bertemu Anda lagi. Anda akan pergi kemana hari ini?" "Bank sperma," kata Soimah dengan mulut penuh. Soimah yang lagi hamil tua, tiduran di dalam kamar tidurnya tanpa mengenakan celana dalam. Sambil membaca majalah, dia mengangkangkan kakinya mencari posisi yang paling nyaman. Tengah asyiknya dia membaca, anak laki-lakinya yang berumur 6 tahun datang dan meminta uang receh. Saat dia memberikan uang pada anaknya, tiba-tiba uang terjatuh. "Ambillah nak, tuh di kolong ranjang," kata Soimah lembut. Anak laki-lakinya tersebut dengan sigap langsung membungkukkan badan mau mengambil uang tersebut, tapi tiba-tiba dia berkata, "Mama, pantesan tadi papa bingung mau nyemir sepatu. Sikat sepatunya mama umpetin di dalam rok." Setelah dioperasi, Udin masih harus dirawat di rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, badannya dibersihkan oleh suster yang cantik, seksi dan ramah. Karena anunya Udin juga dibasuh suster, maka Udin jadi panas, lantas dia mencoba menggoda sang suster. "Suster, kalau kamu tak kasih uang 300.000, boleh nggak aku lihat yang dibalik BH kamu?" "Ah tanggung mas, kalau sampean berani kasih 2 juta, nanti sekalian aja saya tunjukin tempat keluarnya bayi." "Bener nih boleh, ini uangnya." Udin pun langsung memberikan uang 2 juta ke suster itu. Setelah menerima uang, suster berkata, "Mas, kamu turun dari tempat tidur, keluar kamar, belok kanan terus ikutin koridor itu sampai mentok, terus belok kiri. Nah, di ujung koridor itu ada tulisan ruang melahirkan dan perawatan bayi. Nah di situ itu tempat keluarnya bayi. Kamu boleh kok nongkrong di situ sampai bosen." Suatu hari terjadi kecelakaan sepeda motor di depan rumah Dr. Udin yang sangat terkenal karena ahli menyembuhkan. Orang yang terjatuh dari sepeda motor itu ditolong oleh seorang polisi. "Wah, untung Bapak jatuh tepat di depan rumah Dr. Udin yang terkenal itu, sehingga saya tidak perlu repot-repot membawa Bapak ke rumah sakit." "Sebentar ya Pak. Saya panggilkan Dr. Udin." Lalu orang yang terjatuh dari sepeda motor itu berkata pada Pak Polisi,
Wah, lebih beruntung lagi Pak Polisi, tidak perlu repot-repot memanggil Dokter Udin, karena saya sendiri adalah Dokter Udin. Soimah yang sudah menikah selama 20 tahun dan belum punya anak karena suaminya kurang subur. Setelah bertahun-tahun pengobatan, akhirnya Soimah hamil anak pertamanya. Soimah pun bertanya pada sang suami, "Bang, kamu mengharapkan anak kita nanti lebih baik mirip siapa?" Suami dengan pesimis berkata, "Mirip siapa saja boleh, tetapi sekali-kali jangan mirip diriku, karena tubuhku pendek dan parasku juga jelek." Sesudah mendengar perkataan ini, Soimah dengan terkejut berkata, "Loh, omonganmu ini mengapa tidak kamu katakan dari dulu?" Udin adalah pria tampan yang akan menikah esok harinya. Sehari sebelum menikah, ketika dia sedang bermain tenis, bola smash dari kawannya tepat mengenai alat vitalnya. Saking kerasnya smash tersebut, dia pingsan dan dibawa ke RS terdekat. Setelah diberi obat penghilang rasa sakit, serta dibungkus perban, Suudin dipersilahkan pulang ke rumah oleh dokter. Esoknya setelah prosesi pernikahan selesai, tinggallah kedua pengantin baru di dalam kamarnya. Si pengantin wanita sudah menanggalkan semua pakaiannya, namun si Udin masih memakai sarung. Si wanita lalu berkata sama suaminya, "Suamiku, tubuh ini masih fresh. Belum pernah ada seorang pun menyentuhnya," kata wanita itu malu-malu. "Bagaimana dengan dirimu sayang? Apalagi punyaku dek, punyaku ini juga masih dibungkus," kata Udin sambil membuka sarungnya. Udin datang ke klinik untuk memeriksakan dirinya. "Saya belum bisa memastikan penyakit Anda," kata sang dokter. "Untuk sementara Anda harus menghentikan hubungan seks dengan istri Anda." "Itu sih kecil dok, tapi..." kata Udin ragu. "Tapi apa?" tanya dokter lagi. "Bagaimana kalau berhubungan seks dengan bukan istri?" Ada seorang wanita cantik namanya Soimah. Ia pergi ke sebuah klinik. Sesampainya di sana ternyata dokter yang menjaga masih muda dan tampan. Dokter itu menyuruhnya berbaring untuk diperiksa di lubang telinganya. Tiba-tiba lampu mati. "Nona, tolong tuntun telunjuk saya ke lubang telinga Anda." "Baik dok." Tak lama kemudian dokter itu berkata, "Nona, seingat saya lubang telinga Anda tidak sebesar ini." "Benar dok. Tapi seingat saya telunjuk dokter pun juga tidak sebesar ini." Udin yang seorang pemabuk sering minta obat tidur kepada dokter langganannya. Pada suatu hari dokter menanyanya, "Aku sungguh-sungguh merasa tak mengerti, kamu sering menyuruh aku menulis resep obat tidur untukmu, tetapi mengapa kamu sendiri hampir setiap hari pergi ke bar sampai larut malam?" Udin pun menjawab dengan santai, "Hal ini sudah tentu dokter takkan mengerti, obat tidur ini justru kupersiapkan untuk istriku supaya ia tak selalu ribut-ribut saat aku pulang."